regarde venir l'hiver. She is the one soul in the sunshine. Sandstorm is miles away, madam. No need to worry. Assalamualaikum, ketemu lagi ketemu. Kali ini aku akan ceritain film Death on the Nile tahun 2022 yang dibintangi oleh Wonder Woman. Oke, langsung saja kita menuju filmnya. Square and boyish and beautifully simple. Pada tahun 1914 berlokasi di jembatan Cher di Belgia. Para tentara yang nampak sudah kelelahan menerima sebuah perintah untuk menyerang jembatan. Semua para tentara sedikit ragu dengan perintah itu. Il faut nous attendre à de lourdes pertes. L'ordre est de prendre le pont. Nous risquons nos vies, mais le pays est entre nos mains. Gardez votre sang-froid, messieurs. Namun datanglah seorang pria yang bernama Poirot yang terkenal dengan kecerdasannya. Qu'est-ce qu'il y a, Poirot? Yang membuat pernyataan bahwa mereka dapat menyerang musuh dengan memanfaatkan hembusan angin. Maintenant? Oui. Dans les 7 prochaines minutes. Karena angin itu dapat meniup sebuah gas yang bisa mempengaruhi jarak pandang musuh. Sang kapten pun menyetujui usulan dari Poirot. Mereka semua pun berjalan menggunakan masker di dalam kabut gas itu. Benar saja, musuh pun sempat terkelabui dan penyerangan pun dimulai. Akhirnya mereka berhasil memukul mundur semua lawan dan menguasai jembatan. Namun tiba-tiba sang kapten pun lengah dan terkena jebakan musuh. Seketika, bom! Oh, Capitaine! Oh, Capitaine! Setelah terjadinya ledakan itu, di sebuah bangsal perawatan korban-korban, Poirot sedang dikunjungi seorang wanita yang merupakan tunangannya. Terjadilah pembicaraan di antara mereka, sampai pada akhirnya Poirot memperlihatkan wajahnya yang terkena serpihan ledakan. Namun cinta tetaplah cinta. Sang perempuan tetap bersedia berada di sisi Poirot. Waktu pun berlalu puluhan tahun. Di London tahun 1973, terlihat Poirot dengan kumisnya yang khas datang ke sebuah bar hiburan. Sembari duduk, Poirot menyaksikan dua orang yang bernama Simon dan Jackie berdansa dengan semangat. Sesaat Poirot ingin menyantap kue-kue yang berada di hadapannya, Wonder Woman pun datang dan menjadi pusat perhatian. Namun Gal Gadot tidak berperan menjadi Wonder Woman ya guys, tetapi sebagai Lynette, adalah wanita muda yang sangat cantik dan kaya raya. Dan ternyata berteman dengan Jackie. Mereka pun berbincang-bincang santuy dan Jackie pun memberitahu bahwa dia bertunangan. Simon Doyle, we're desperate to be married as soon as possible. Namun Jackie meminta pekerjaan pada Lynette untuk Simon tunangannya. Nah guys, buat kalian para ciwi-ciwi, jangan sesekali mengenalkan pasangan kalian pada sahabat kalian. Guess what? Karena sudah banyak loh kejadian ditikung sahabat dari belakang. Lynette dan Simon pun berkenalan tepat di hadapan Jackie. Dan Jackie pun membiarkan mereka untuk berdansa. Go and thank her properly. My soul required singing. Oh, if you love
Waktu berlalu 6 minggu kemudian, di sebuah tempat di Mesir, Poirot sedang menikmati kopi dan kue kesukaannya, sembari menatap keindahan Sphinx piramida. Namun, dia tiba-tiba marah karena melihat seseorang bermain di atas piramida itu. You are defiling one of the wonders of the world. Ternyata itu adalah sahabatnya yang bernama Bouk. Mon ami Bouk. Poirot pun diajak Bouk untuk diperkenalkan kepada ibunya. But I've made ends meet as a kept man. Poirot, it is good to see you. Why would you fly a kite on the pyramids? Come, I shall introduce you to Euphemia. Mother, you must meet Hercule Poirot. Why? You're in my view. Stepping aside. Be kind, Mother. Beralih ke hotel yang bernama Katarak, orang-orang berdatangan dan berlalu lalang cukup ramai. I'm calm, capable, and coping. Won't be party to the oppression of the working class. No, I'll do it. It's bad enough we have to stay in. Now please see this telegram sent off as soon as able. Kemudian seorang perempuan mengambil sebuah kotak berisikan kalung berlian kuning yang sangat indah. Is it very expensive? Ladies and gentlemen. Lalu Bouk berdiri di sebuah meja dan memberikan sebuah kabar. I bore witness to a small drama some weeks ago. Ternyata Simon dan Lynette sudah menjadi pengantin baru, guys. Lynette pun mendatangi tamu satu persatu yang ada di sana. Dimulai dari Poirot, lalu sepupunya Andre, kemudian ibu pengasuhnya yang dari kecil. Cousin Andrew, my trusty. For this. And Case of why in the hell. Saat Simon sedang berbicara, Lynette sedikit memeluk mantan kekasihnya. Bouk pun sedikit lebih menjelaskan tamu-tamu yang datang pada Poirot. The good Dr. Windlesham proposed to Miss Ridgway when she was still his cousin Andrew. He's a slippery fish. No one except... Saat itulah, tiba-tiba seseorang datang dan mengacaukan suasana bahagia itu. Dan yang datang adalah Jackie, mantan sahabatnya Lynette sekaligus mantan kekasihnya Simon. Alas, Act 3. Keesokan harinya, Lynette dan Simon berbicara dengan Poirot untuk meminta bantuannya tentang Jackie yang selalu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. She always settled her scores. Now maybe she hasn't committed a crime yet. Do think about it. Poirot kemudian sedikit berbicara dengan Jackie. Jackie mengungkapkan perasaannya pada Poirot tentang Simon. You have our newlyweds in with the twist. Lynette paid a detective a bucket of money to knock me off her tail. It's a .22 caliber. I love him madly. Badly at every minute. He is married, he is in love with his wife. Simon loves me. Maybe to fix a broken heart. Dia pun melapor pada Lynette dan Simon. Could be happy. Mereka berdua pun memutuskan untuk pulang. Namun, keesokan harinya, Simon membuat rencana lain, yaitu dengan berlibur di sebuah kapal di atas sungai Nil, di mana Jackie tak akan bisa menyusul mereka. Jackie won't be able to follow us anymore. Mereka pun pergi menggunakan sebuah kapal kecil menyelusuri sungai Nil. Dan sebuah kapal besar yang bernama Karna sudah siap menyambut kedatangan mereka. Sesaat mereka telah menaiki kapal, Lynette langsung mentraktir mereka. Sedangkan semua barang, Lynette menyuruh Louis, asistennya, yang membereskan. Mereka pun menikmati perjalanan. A reason
Kemudian Lynette pergi menemui Poirot di kamarnya. Hope you can forgive my hijacking your holiday. But I suspect you perhaps may have included me. When you have money, no one is ever really your friend. Lynette meminta Poirot untuk mengawasi mereka, karena Lynette khawatir dan merasa tidak aman bersama mereka. I don't feel safe with any of them. Madam, I am so moved. I was sick with it once. It left me with enough regret for a lifetime. Keesokan harinya, perjalanan mereka menuju tempat yang bernama Abu Simbel. Ladies and gentlemen, we are approaching Abu Simbel. We are nearly there. Yang merupakan sebuah makam ratu dan tempat Ramses II menikahi istri pertamanya yang bernama Nefertari. No need to worry. Namun saat sampai, bertepatan pula dari kejauhan sebuah badai pasir terlihat. Mereka pun turun untuk masuk ke dalam makam itu untuk berjalan-jalan, sembari menikmati peninggalan sejarah yang melegenda di makam itu. Everything all right? Yes. You approve of them? Now it's this penniless book and there was a baron who owned islands, manners of a king. Are you married, Mr. Poirot? I have not that Felicity. Oh, Charmian. Saat Lynette dan Simon akan menikmati suasana dari sela-sela patung besar itu, tiba-tiba sebuah batu besar hampir saja menimpa mereka. Ditambah lagi, badai pasir yang terlihat sudah sangat dekat menghampiri mereka. Do you think someone did that on purpose? You saved them. Mereka pun kembali ke kapal besar Karnak. Dan saat tiba di kapal Karnak, ternyata Jackie dengan santainya sudah berada di sana. Small world. Suasana di kapal pun pecah karena Lynette marah dengan kehadiran Jackie. Tell me what it costs to get her away from me. I don't care. She always does this. Thank you. Setelah makan malam, Simon dan Lynette memberitahu Poirot bahwa mereka akan pulang. Hal itu juga didengar oleh Jackie yang membuat Jackie marah. Untuk merayakan hal itu, mereka bertiga pun menikmati segelas sampanye. You're not built for boats. Oh, champagne. Kemudian terlihat Poirot yang coba menenangkan Jackie yang sedang sendirian dengan menceritakan kisah ceritanya yang juga sangat tragis. Visiting me in hospital, I was to be a mortal shell. I thought that if I lost her, I should die. Padahal kondisi Poirot sedikit mengantuk setelah meminum sampanye. Sleep well, La Reine Lynette. Saat malam semakin gulita, Lynette pun beristirahat. Let's call it a night, Jackie. Namun, tanpa diduga, terjadi sedikit percekcokan antara Jackie dan Simon. Heart and body, I gave you all of me. We were bound. You can't get rid of me that easily, Simon. Fool if you thought I could ever love you again.
Jackie yang murka mendengar perkataan Simon langsung mengambil pistol kecilnya dan langsung menembak kaki Simon. Jackie yang sempat ingin bunuh diri ditahan oleh Rosalie. Rosalie! It's Jackie. Bring your bag. What's happened? Sedangkan Bob memanggil mantan kekasihnya Lynette yang merupakan seorang dokter. All right. Yes, go. Mereka pun membawa Simon untuk diobati dan sedangkan Jackie ditemani Rosalie dan seorang ibu-ibu. Sementara itu, terlihat Poirot yang tidur sangat lelap. Malam pun berlalu menjelang pagi. Saat asisten ingin membangunkan Lynette, tiba-tiba Lynette ditemukan tewas dengan bekas luka tembak tepat di keningnya. Sang dokter dan Poirot pun mulai menyelidiki kematian Lynette. No evidence of struggle. She died in her sleep, time between midnight and 2 a.m. 6 hours ago. 8. A gun held to the temples. Small caliber. 1 bullet. God. Someone is dead. Lynette Doyle. Awalnya, Poirot sempat mencurigai Jackie, namun Jackie terlepas dari tuduhan. Karena semalaman, Jackie tidur ditemani 2 orang. The mysterious case of the vanishing pistol. Karena pistol yang diduga membunuh Lynette hilang, Poirot menyuruh Bob untuk mengeruk dasar sungai demi mencarinya. Tell the captain to dredge the river around the ship. Sedangkan Simon meraung-raung menangisi kematian Lynette. Jacqueline de Belfort was not the killer. Poirot pun mulai menginvestigasi untuk menemukan pelaku pembunuhan Lynette. She mentioned something about Salome. Mereka pun menanyai asisten Lynette karena kalung berlian kuning yang menjadi tugasnya hilang. That same money handed to me as a dowry could have given me a life. If you please, I prefer Monsieur Doyle hear me so he does not accuse me. She offered to pay them all off if he would drop me. I went to my cabin on the deck below. No one here is accusing you of anything, and I will be certain. Don't think someone would kill Lynette to steal her necklace. Seisi kapal pun digeledah untuk mencari pistol kecil yang diduga untuk membunuh Lynette. If I might trouble you. Setelah sang asisten, giliran Nona Bowers yang ditanyai Poirot. She wanted to pitch herself into the drink and not come up. Did she make threats against Lynette Doyle when you kept vigil with Mademoiselle de Belfort? Many lost fortunes in the crash. He's just accused me of shooting Lynette. I mean, who are you to question us? I am the working man. I helped Lynette. Nona Bowers dan ibu angkat Lynette pun membantah telah membunuh Lynette karena uang. I don't give a fig for money. I already gave away a fortune. That I would kill my own goddaughter for money. People kill for love. Kemudian giliran sepupunya Lynette yang bernama Andre diinterogasi oleh Poirot. Of the commotion last night? I was all snores by 11. You aware of any grudges against the family? More than many. I knew her since we were children. With Linny gone, the estate will have to be redrawn. Namun sang sepupu pun terbebas dari tuduhan karena alibinya sangat tepat. Ditambah lagi, ia mempunyai pistol sendiri. So, if I wanted to kill her, I would have used this. You may go. Kemudian selanjutnya giliran sang mantan kekasihnya Lynette yang berprofesi sebagai dokter. Namun perkataan sang dokter meyakinkan Poirot.
I was with him all last night. Indeed, you gave him a strong opiate injection. What do you want me to say? Don't I know I'm ridiculous? I loved her. When she married Simon, I actually thought about ending my own life. Monsieur Poirot, we couldn't find it anywhere. Complete with bullet holes. 2 bullets fired. Tiba-tiba saat itu, barang bukti yang dicari yaitu pistol kecil berhasil ditemukan. You knew Lynette Doyle before you came to entertain us, yes? Setelah itu, Poirot pun melanjutkan investigasinya dengan menemui sang penyanyi. Dia mempunyai masa lalu yang kurang baik saat Lynette masih kecil. Sang penyanyi pernah diusir dari kolam berenang saat Lynette kecil yang kaya ingin berenang di tempat itu. Poirot yang mengetahui ada sesuatu dengan topi yang digunakan sang penyanyi menyuruhnya untuk membukanya. Benar saja, sebuah pistol unyu-unyu ditemukan. 22 caliber. Setelah itu, Ibu Bok datang dan menyatakan bahwa kalung berlian telah terlihat. Tanpa sepengetahuannya berada di dalam kamarnya. Setelah melihat kamar ibunya Bok, Poirot pun mengumpulkan mereka berempat. Ternyata pertemuan Bok dan Poirot di piramida itu semua karena ibunya Bok. What case? You. Meminta Poirot untuk menyelidiki kekasihnya Bok yaitu Rosalind. Untuk mengetahui apakah Rosalind gadis yang baik dan pantas untuk Bok. Dia pun menjelaskan sifat dan kelakuan sang ibu angkat, yaitu Otto Bosch dan Rosalind. She is a magnificent personality. As for her adopted mother, she drinks to excess twice a week or more. She drinks little, she tips well, she pays her ambition. She gambles frequently, though frequently wins. Dan penilaian Poirot bahwa mereka orang yang baik, walaupun sedikit suka berjudi dan minum. It was only Otto Bosch is irrevocably in love with your son, and this is better. He really wants your permission, but he doesn't need it. I've had a chance to observe you. Get out of my way. Kemudian tiba-tiba dari luar, sebuah benda mengejutkan juga terjadi. Sang asisten Lynette yang bernama Louis ditemukan tewas dengan bekas luka di leher dan beberapa lembaran uang. She was murdered on board. Tuduhan pun kembali pada sang dokter karena bekas luka yang ada di leher Louis itu terjadi bekas pisau bedah. The throat cut clean, the blade like a scalpel. Terjadilah sedikit keributan di antara mereka. Sementara itu, Poirot dengan kepekaannya sedikit dapat merasakan kemungkinan yang terjadi saat Louis dibunuh. For now, it's safest if we just keep to our own cabins with the doors locked. I have one final interview to conduct. How long did you... Setelah semua kejadian, orang yang terakhir Poirot interogasi adalah sahabatnya sendiri, yaitu Bok. We weren't close, just familiar. A long time. Turned to the parlor alone to find the gun. Poirot menjelaskan semua yang terjadi saat malam Lynette dibunuh. Bahwa Bok tak sengaja melihat Lynette yang sudah tewas. Namun Bok tak memberitahu semua orang karena Bok ingin mencuri kalung berlian milik Lynette agar dapat menikah dengan Rosalind. Karena Bok perlu uang demi mendapatkan restu sang ibu. And found Lynette already dead. You took the necklace. Namun Poirot tahu bahwa Bok bukanlah pembunuh Lynette. Karena menurut Poirot, pembunuhan Lynette sudah direncanakan dengan matang dan baik. You saw her throat cut. You did in your mother's room, believing that she would catch no blame. Bok pun akhirnya mengaku, dan saat Bok akan mengatakan siapa pelaku pembunuhan itu, You could never understand. Why did you have to teach me to be good? tiba-tiba, Come on. Ya, benar saja, berbarengan dengan kata come on dari Simon. Sebuah tembakan tepat mengenai Bok. Poirot pun mengejar sesosok baju hitam yang menembak Bok. Namun dia berhasil menghilang dan lolos. What is it? Was someone hurt? He told me how much he hoped you'd be happy one day too. I have never seen anyone so happy.
Poirot sangat marah dan murka karena kematian Bok sahabatnya tepat di hadapannya. Poirot pun mengumpulkan mereka semua pada satu ruangan. Your every duty. You have failed. I will not fail him now. Book. Louise Bourget. Lynette Doyle. The murderer is here. Poirot pun mulai mengurutkan kejadian satu persatu. Would want to kill her. I would stomp about and say, around a person like Lynette Doyle, there are... A person in love will do anything. Book showed me too late. I had believed the identity of Madame Doyle's killer was obvious. Orang yang pertama dicurigai Poirot adalah sepupu Lynette, Andre. Karena dialah orang yang mendorong batu besar dari atas pada saat mereka berada di Abu Simbel. Dia pun tak dapat menghindar dan mengakui bahwa dialah yang telah melempar batu itu. Dia mengakui dan melakukan itu karena mencintai Lynette dan cemburu melihat Lynette bersama Simon. I didn't kill her. I saw them below. Thank God I missed. Namun, Poirot membenarkan bahwa bukan Andre yang membunuh Lynette. Karena menurut Poirot, pembunuhan Lynette ini sangat terencana. Beralih pada gambar Bok, Poirot sadar bahwa Bok menggunakan baju berwarna merah. Namun sang ibu menggambar baju Bok berwarna hijau. My red paint went missing. Semua itu karena cat lukis warna merah ibu hilang. Karena cat itu dicuri oleh pembunuhnya Lynette. Dan yang mencurinya adalah Simon, suami baru Lynette. Berawal dengan berpura-pura mengajak Lynette dan Poirot minum, ternyata Simon sudah memasukkan obat tidur di dalam gelas mereka. So to be safe, he puts me to sleep a single glass. Dan yang mencuri cat ibu Bok, dia jugalah pelakunya. This gun, Madame Book's paint would have to do. He also did not expect his wife because Madame Doyle wore blood red nail polish. Her husband was crossed with Louise over some nail polish left at our hotel. Why should he? He was shot. Yes, he was shot. We know this for certain. What we do not know for certain. Nah, cat itulah digunakan sebagai pengganti darah saat Simon tertembak oleh Jackie. Namun pada saat itu, tembakan Jackie itu hanyalah kebohongan. Handkerchief to his leg, at which point you left him. Itu semua untuk mengalihkan perhatian Bok dan Rosalind. Saat itu, Simon ditinggalkan sendiri, sedangkan Rosalind menenangkan Jackie. Dan Bok memanggil dokter. Nah, saat sendirian itulah Simon menuju kamar Lynette, kemudian menembaknya. Kemudian segera kembali ke tempat Jackie menembaknya. Dan menembak sendiri kakinya. Nah, tembakan inilah yang benar-benar melukai kakinya. And fired it into its own leg. And throws them into the waters of the Nile. You are mad. Mastermind behind this entire engine. Namun ternyata dalang dari semua rencana ini adalah Jackie. Jacqueline de Belfort. When I asked Louise Bourget if she had seen anything, she gave a curious. And then when Book. Dan yang menembak Bok adalah Jackie dengan aba-aba "Come on" dari Simon. Shouted a warning. He has no proof. Tak bisa menghindar lagi karena rencana mereka sudah terbongkar dengan pasti. Oh, how clever is Hercule Poirot. Mereka pun mengakuinya bahwa mereka membunuh Lynette karena ingin menguasai hartanya. Karena apabila Lynette mati, semua harta beralih atas nama suaminya, yaitu Simon. Simon pun mengajak Jackie untuk kabur. Namun pilihan Jackie tak sama dengan Simon. Saat sedang berpelukan, Jackie pun memilih menembak mereka sendiri. Dan mati dalam keadaan bersama Simon. You return to London, Doctor? There's nothing for me in London anymore. You will arrest me now? No.
Semua harta Lynette berpindah ke ibu angkat Lynette. Dan akhirnya film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, jangan pernah mengambil milik orang lain, apalagi itu pacar sahabat kita sendiri. Dan yang kedua, jangan mudah untuk menghabisi nyawa orang demi sebuah harta dan cinta. Semoga nyambung dengan filmnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.